Kabar penting untuk investor di Bursa Efek Indonesia, yang gemar mengoleksi saham dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Merujuk laporan keuangan semester 1 2022, sebagian besar perusahaan milik pemerintah baik BUMN dan BUMT mencatatkan kenaikan laba. Peningkatan laba terbesar dipimpin oleh Bank BUMN. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, mendapatkan laba bersih Rp24,88 triliun, melonjak 98,38% secara tahunan atau year on year. PT Bank Mandiri Tbk, mencatatkan laba bersih Rp20,2 triliun, naik 61,7%. Di luar perbankan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, mencatat kenaikan laba sebesar 6,89% menjadi Rp13,31 triliun. Dari sisi indeks, IDX BUMN 20 mampu menguat 8,61% secara year to date. Sedangkan IDX MES BUMN 17 naik 3,58% sejak awal tahun ini. Financial Expert Ajaib Sekuritas, M. Julian Fadli menyoroti kinerja emiten BUMN perbankan yang secara fundamental terbilang cemerlang. Seiring dengan tahun 2022 sebagai tahun pemulihan ekonomi, sektor perbankan menjadi indikator paling utama yang akan mengalami pertumbuhan secara kinerja, kata Julian kepada kontan.co.id, Rabu 17 Agustus. Deputy Head of Research Sinarmas Sekuritas, Ike Widiawati, menambahkan, peningkatan rasio profitabilitas emiten plat merah tidak hanya terjadi pada bank dengan kapitalisasi pasar terbesar. Laba PT Bank Raya Indonesia Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk juga meningkat. Sektor tambang energi seperti PT Bukit Asam Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, dan PT Timah Tbk punya kinerja apik. Begitu juga emiten jalan tol, PT Jasa Marga, Persero, Tbk juga berkinerja bagus. Ike memandang tantangan dari goncangan ekonomi masih dapat diantisipasi mayoritas perusahaan BUMN, khususnya perbankan. Hal ini mencerminkan bahwa industri dalam negeri masih ekspansif dan permintaan kredit masih cukup tinggi, ujar Ike. Sedangkan bagi emiten konstruksi atau BUMN karya, tampaknya masih sulit untuk bisa melompat tinggi. Pasalnya, tantangan BUMN karya bukan hanya disebabkan oleh kenaikan beban keuangan, namun juga datang dari sisi pendapatan yang cenderung terbatas. Analis fundamental B-Trade Raditya Krishna Pradana, menganalisa bahwa kinerja emiten infrastruktur belum optimal hingga semester pertama 2022. Begitu juga dengan kinerja dari emiten di sektor farmasi. Untuk infrastruktur, kami proyeksikan sudah berada pada bottom bagi mayoritas harga sahamnya, kata Raditya. Meski begitu, secara umum Raditya melihat ada perbaikan kinerja emiten plat merah. Hal ini cukup tergambar dari sisi pengurangan beban utang lewat restrukturisasi atau program penyehatan keuangan yang gencar dilakukan pemerintah. Research Analyst Reliance Sekuritas, Lukman Hakim menjagokan saham sektor perbankan, tambang, konstruksi dan semen. Pada jajaran emiten bank, Lukman melirik saham BBNI dan BMRI. Sedangkan di sektor tambang, PTBA dan Antam masih menarik dibeli. Emiten konstruksi dan semen juga memiliki prospek bagus karena bisa terdongkrak sentimen dari pembangunan ibu kota negara. Lukman menyarankan pelaku pasar mencermati PT Adikarya Tbk, PT PP, Persero, Tbk, SMBR, dan PT Semen Indonesia, Persero, Tbk. Menimbang kinerja fundamental, teknikal, dan sentimen yang mempengaruhinya, Julian menjagokan saham BMRI, BBRI, TLKM, Wika, PTPP dan SMGR. Lalu bagi Raditya, saham ADI masih bisa dikoleksi dengan target penguatan ke harga Rp1.000. Sementara untuk saham Antam, pelaku pasar bisa mempertimbangkan untuk jual dengan mewaspadai potensi penurunan ke area Rp1.710. Sedangkan menurut Ike, saham Antam masih menarik dilirik dengan target harga Rp2.600. Saham lain yang bisa dipilih adalah BBRI dengan target di Rp4.700, PGAS untuk harga Rp1.820, JSMR dengan target Rp4.070, dan TINS untuk target Rp1.800.